Halo para pengguna klik medis. Pada video kali ini kita akan coba mendemokan bagaimana untuk di akun bagian pendaftaran. Jadi kita akan coba menu-menu yang ada di bagian pendaftaran. Nah, di sini kita sudah login sebagian pendaftaran dan di sini kita sudah ditampilkan halaman dashboard untuk bagian pendaftaran. Di sebelah sini sudah ada menu-menu yang tersedia untuk bisa diakses bagian pendaftaran, yang dimana itu ada pendaftaran pasien baru, ada pendaftaran rawat jalan, ada laporan rawat jalan, ada janji kunjungan pasien, bridging BPJS Piker apabila kita bridging dengan BPJS Pikernya, ada database pasien, ada cetak surat-surat, ada kunjungan per poli, ada laporan top 10 diagnosa, dan kita juga bisa lihat jadwal praktek dokter serta mengubah password untuk akun bagian pendaftaran itu sendiri. Nah, kita akan coba menu-menunya. Yang pertama itu ada menu bagian pendaftaran pasiennya yang pasti. Nah, di sini sudah ada dua menu pendaftaran. Yang pertama ini adalah pendaftaran pasien baru, yang dimana pendaftaran pasien baru ini untuk halaman kita memasukkan data pasien yang belum pernah kita masukin. Dan pendaftaran rawat jalan ini untuk pendaftaran pasien yang namanya sudah pernah kita entry, jadi nantinya kita tinggal masukin namanya saja. Nah, kita akan coba dulu untuk pendaftaran pasien baru. Kita klik. Nah, ini adalah halaman pendaftaran pasien baru, yang dimana di sini sudah ada beberapa kolom yang emang nanti akan kita isikan. Ada identitas pasien, nama pasien, agama, pendidikan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, pekerjaan, alamat, nama desa, nomor HP. Semua data-data ini nanti akan kita isikan. Nah, cuman ada beberapa data yang emang diwajibkan untuk diisi dan ada data yang opsional. Untuk data yang diwajibkan untuk diisi itu sudah ditandai dengan tanda berwarna merah di setiap ujung bacanya, seperti identitas pasien, nama pasien, tanggal lahir, serta nama desa. Untuk data-data yang opsional itu ada agama, pendidikan, golongan darah, pekerjaan, serta nomor HP dan alamat. Alamat adalah nama jalan atau RT RW-nya. Jadi yang diwajibkan itu adalah nama desa di bagian sebelah sini. Nah, jadi kalau emang datanya mau dilengkapi, itu boleh dilengkapi. Kalau misalnya hanya mau data yang diwajibkan aja, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, data-data yang diwajibkan untuk diisi itu bisa otomatis keisi hanya dengan memasukkan nomor NIK yang valid. Jadi kita bisa masukin nomor identitas atau bisa mengambil data identitas pasien hanya dengan memasukkan nomor NIK atau nomor BPJS. Nah, cuman pada video kali ini kita akan coba untuk pasien yang tanpa identitas karena ada beberapa kendala atau ada beberapa case yang dimana pasien ini tidak membawa identitasnya. Bisa itu nomor NIK-nya dia tidak bawa, bisa dia nomor BPJS-nya tidak bawa, seperti itu. Jadi kita pilih yang tanpa identitas, yang dimana tanpa identitas ini akan otomatis mengisikan 000 di bagian nomor identitas kita. Bedanya apa? Kalau misalnya kita pilih yang tanpa identitas, seperti nama pasien atau data yang diwajibkan untuk diisi, itu kita inputkan manual. Sebagai contoh, saya akan mendaftarkan pasien. Si pasien ini datang dengan tidak membawa identitas dan tidak ingat mungkin dengan nomor NIK atau nomor BPJS-nya. Tinggal kita masukin nama pasiennya aja. Di sini kita pilih Nona dulu. Sebagai contoh, namanya adalah Putri Salsabila misalnya ya. Nah, untuk tanggal lahirnya misalkan dia tahun 2000. Itu misalkan tahun 2000 aja. Oke ya. Bulannya kita pilih bulan Juni di tanggal 26. Nah, kita tinggal cari nama desanya. Kita sebagai contoh, dia tinggal di desa Cilame. Nah, untuk data-data yang lain itu sifatnya opsional, tinggal kita sesuaikan jenis kelaminnya aja. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik simpan. Nah, nanti akan otomatis muncul ke halaman pendaftaran kunjungan pasien, yang dimana halaman ini tuh sama seperti kita mengklikkan pendaftaran rawat jalan. Jadi kalau nama sebelumnya sudah pernah kita masukkan di pendaftaran pasien baru, kita tinggal masuk di pendaftaran rawat jalan aja. Nanti tinggal masukin namanya. Sebagai contoh, tadi sudah ada satu pasien kita daftarin namanya Putri. Sebelumnya dia sudah pernah datang, jadi tinggal kita masukin aja namanya. Tinggal kita pilih namanya.
Nah, untuk nama pasien ini sudah bisa dicari by nama atau by NIK-nya. Seperti itu. Nah, setelah kita memasukkan nama pasiennya, di sini ada penanggung jawab. Jadi kita bisa sesuaikan apakah pasien ini ditanggung jawab oleh orang tuanya. Kita bisa pilih orang tua, nanti nama penanggung jawab yang kita masukkan di sebelah sini. Kalau misalnya pasien itu sendiri, kita bisa pilih pasien saja. Seperti itu. Nah, setelah itu ada tanggal dan jam kunjungan yang bisa kita sesuaikan. Maksudnya bisa disesuaikan itu bisa di backdate apabila ternyata data kemarin itu ternyata kemarin terjadi kesalahan dalam jaringan atau belum sempat memasukkan datanya. Kita bisa backdate data yang tanggal kemarin itu bisa kita pilih tanggal 10, hanya saja kita menginputkannya di tanggal 11 hari ini. Cuman kita pilih tanggal pasien tersebut datang untuk data tanggal 10. Seperti itu. Nah, kita pilih yang hari ini aja, sama jam juga bisa kita sesuaikan dengan jam kunjungan pasien datang tersebut. Setelah itu poli tujuan kita pilih ke poli umum, dokternya atas nama Dr. Feby Muaharani. Untuk penjamin kita pilih umum karena klinik kita demokan ini tidak terbridging dengan BPJS. Kalau misalnya sudah, tinggal kita klik simpan pendaftaran. Setelah kita simpan, kita akan masuk ke halaman seperti ini, di mana halaman ini itu sama ketika kita mengklikkan laporan rawat jalan. Nah, jadi bagian pendaftaran itu bisa mengakses bagian menu ini. Bagian menu ini nanti bagian pendaftaran bisa lihat mana pasien yang masih di pendaftaran, mana pasien yang sudah periksa tanda-tanda vital, mana pasien yang sudah selesai pelayanan. Seperti itu. Jadi tadi sudah ada kita daftarkan satu pasien atas nama pasien Putri Salsabila, ternyata dia masih di bagian pendaftaran, belum dilakukan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital nanti kita bisa sesuaikan dengan klinik masing-masing, apakah dilakukan oleh pendaftaran atau oleh dokter, bidan atau perawatnya. Cuman di klinik umum Feby ini tidak dilakukan oleh bagian pendaftaran, seperti itu. Nah, kalau misalnya bagian pendaftaran itu mau memanggil nama pasien untuk dituju ke poliklinik, itu di sini sudah ada tombol play di bagian nomor registrasi. Kita coba untuk memanggil nama pasien tersebut. Nomor antrian 1 atas nama Putri Salsabila, silahkan masuk ke poliklinik umum. Nah, seperti itu. Nanti dia akan dituju ke poliklinik umum, pemanggilannya seperti itu. Nanti bagian pendaftaran juga bisa yang namanya edit kunjungan apabila ada kesalahan dalam tanggalnya. Bisa juga hapus kunjungan atau batal kunjungan ataupun mencetak nomor antrian. Di sini sudah ada menunya. Nanti teman-teman boleh coba aja. Nah, setelah itu selain menu ini bagian pendaftaran juga bisa lihat yang namanya janji kunjungan pasien. Nah, di sini jadi bagian pendaftaran itu bisa menginputkan untuk janji kunjungan atau bisa mengecek bahwasannya apakah ada janji kunjungan pasien terhadap dokter. Karena di bagian pemeriksaan dokter itu ada yang namanya buat janji kunjungan, atau bisa aja pasien datang menginformasikan ke pendaftaran bahwasannya si pasien ini mau berkunjung nanti di tanggal 12. Jadi bagian pendaftaran itu bisa menginputkan jadwalnya. Ada bacaan input jadwal di atas, tinggal diklik aja. Dimasukkan nama pasiennya, sebagai contoh yang Putri Salsabila tadi mau datang di tanggal 12. Kita cari dulu nama pasiennya. Putri Salsabila. Putri, ya ini dia. Nakesnya nanti dia mau ke dokter Feby di tanggal 12 di jam 8 atau di jam 8 pagi. Untuk nomor WhatsApp-nya boleh disesuaikan. Nomor WhatsApp ini fungsinya ketika kita masukkan nomor WhatsApp nanti akan ada pesan otomatis ke si pasien dari admin klik medis bahwasannya dia harus datang ke klinik di tanggal 12 di jam 8 untuk keterangan kontrol misalnya ya. Sini kita ketikkan kontrol ulang. Nah, nomor WhatsApp-nya nanti boleh dimasukin aja. Sebagai contoh kita nolin dulu. Kalau sudah nanti tinggal kita klik simpan. Jadi nanti bagian pendaftaran tahu nih ternyata di tanggal 12 ada satu pasien yang mau berkunjung ke dokter Feby, seperti itu. Dan kunjungan pasien ini juga bisa dilakukan oleh dokter. Di halaman pemeriksaan itu ada yang namanya buat janji kunjungan kayak gitu. Selain itu juga ada menu bridging BPJS Speaker, karena kita tidak bridging jadi kita lewatkan. Setelah itu juga ada menu database pasien, di mana menu database pasien ini adalah
bagian pendaftaran bisa melihat semua data-data pasien yang sudah pernah kita inputkan. Ya dimana di database pasien ini kita bisa mengubah awalnya ternyata yang Putri Salsabila tadi tidak membawa identitas. Di tanggal 12 dia sudah bawa NIK-nya nih ya. Jadi bisa diedit dilakukan di sini. Dan di sini juga sudah ada beberapa menu yang bisa dicoba seperti riwayat kunjungan, bisa dilihat dari database pasien, surat apa yang pernah dibikin ke pasien, resume medisnya, screening visualnya, hasil labnya atau CPPT-nya itu ada di menu database pasien. Seperti itu. Kalau misalnya mau cetak kartu berobat dari untuk si pasien juga sudah ada menu cetak kartu berobat di sini. Kayak gitu. Nah, selain menu database pasien, di sini juga ada menu cetak surat-surat. Jadi kalau misalnya dokter sudah membuatkan surat untuk pasien, nanti di print di bagian pendaftaran, di bagian pendaftaran sudah ada menu untuk cetak surat-suratnya. Kayak gitu. Nah, juga ada laporan kunjungan per poli. Jadi bagian pendaftaran bisa mengecek atau memfilter kunjungan laporan per poli di klinik tersebut. Misalnya, bagian pendaftaran mau cek nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di poliklinik umum itu ada berapa kunjungan. Nanti akan muncul di sini nama polinya poliklinik umum dan jumlah kunjungannya di sebelah sini. Nah, selain itu juga ada menu yang namanya laporan top 10 diagnosa. Jadi nanti akan muncul nama diagnosa terbanyak yang dilakukan oleh klinik yang didiagnosakan untuk pasien, seperti itu. Setelah itu juga ada yang namanya cek jadwal praktek dokter. Jadi pasien tahu nih di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di jam berapa ada siapa aja dokter yang bersedia di hari-harinya tersebut, kayak gitu. Dan bagian pendaftaran juga bisa mengubah passwordnya untuk bagian itu sendiri, kayak gitu. Nah, itu beberapa menu di bagian pendaftaran. Nanti teman-teman boleh coba, boleh mengikuti tutorial ini untuk sebagai akses di menu bagian pendaftaran. Seperti itu. Kalau misalnya masih ada kebingungan atau ada kendala dalam penggunaan klik medis kita sebagai pendaftaran, nanti boleh dikonfirmasi ke kita, boleh chat kita, nanti akan kita pandu melalui WhatsApp juga bisa. Seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.